One, two, three. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Ya, perkenalkan nama saya Edi Hui. Ya, salam damai sejahtera. Hari ini saya mau sharing tentang sesi kedua ya, yaitu hukum maksimal. Nah, tadi kita udah lewati satu sesi yaitu tentang Musa dengan ke-10 undangan. Nah, di sesi kedua ini kita diajarkan bagaimana menjadi pria yang maksimal. Ya, banyak sekarang pria-pria di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, mereka tidak tahu fungsinya mereka, sehingga apa sih yang membuat mereka itu tidak bisa maksimal. Nah, di sesi kedua itu kita akan berbicara apa sih yang menjadi hak penghalang pria-pria itu mencapai potensi kemaksimalan. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama. Nah, perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Nah, ayat pertama, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di dalam pelindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingati kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat ketujuh, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipanggut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, firman Tuhan mengatakan, judulnya perikop adalah Israel sebagai suatu peringatan. Jadi kejadian Israel, di mana bangsa Israel banyak mati di padang gurun sebelum mereka mencapai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan janjikan bagi mereka. Sekalipun mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama, tetapi dikatakan firman Tuhan, Allah tidak berkenan pada bagian terbesar. Nah, apa menyebabkan Allah tidak berkenan pada bangsa Israel? Nah, kita baca tadi ada ayat ke-7 dikatakan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Nah, ternyata ada dosa-dosa yang diuraikan di firman tadi ya. Ada penyembahan berhala, ada perbuatan cabul, ada mencobai Tuhan, ada bersungut-sungut. Ya, itu banyak sekali. Ya, mari kita uraikan satu persatu. Ya, ada 5 penghalang yang membuat pria tidak bisa mencapai potensi kemaksimalan. Nah, 1 dikatakan di ayat ke-6. Ya, semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, ternyata pertama yang membuat penghalang seorang pria tidak mencapai potensi kemaksimalannya di dalam Tuhan, di dalam keluarga, adalah 1, ketika mereka hidup di dalam perbuatan yang jahat. Nah, apa sih yang dikatakan perbuatan jahat? Nah, kalau kita tahu gini, perbuatan jahat berarti tidak mengandung kasih. Ya, perbuatan jahat itu hanya mengandung keegoan. Nah, artinya apa? Kalau kita simpulkan, perbuatan jahat itu adalah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, yang kita sebut ego. Ya, artinya mengorbankan kepentingan orang lain demi ego, demi hawa nafsu, demi kepuasan diri sendiri. Itu namanya perbuatan jahat. Nah, sedangkan kasih
Kasih itu adalah keinginan memberkati orang lain sekalipun mengorbankan dirinya sendiri. Karena kita tahu prinsip kasih itu adalah memberikan. Bahkan seperti Tuhan memberikan nyawanya buat kita. Itulah kasih agape. Ya, kasih yang tidak menuntut, tetapi kasih yang berkorban buat manusia, buat kita semua ketika kita masih sebagai orang-orang pendosa. Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah mengorbankan dirinya, nyawanya di atas kayu salib. Supaya setiap kita bisa peroleh kasih Tuhan. Nah, jadi hari-hari ini kita banyak lihat pria-pria di dalam rumah tangga, mereka bukan mengasihi keluarganya, tetapi mereka berbuat jahat. Kenapa? Mereka tidak tahu fungsinya sebagai seorang kepala keluarga. Kalau di dalam firman Tuhan, sebagai laki-laki Tuhan bilang, hendaklah suami mengasihi istrinya sebagaimana ia mengasihi tubuhnya sendiri. Ya, sebagaimana kasih Kristus kepada jemaat, dan istri itu, keluarga itu adalah jemaat. Nah, sedangkan pria itu mewakili Kristus sebagai kepala. Nah, di dalam ini pria itu tidak melakukan fungsinya, tetapi malah melakukan perbuatan jahat, ego. Ya. Nah, inilah yang Tuhan tidak berkenan bagi bangsa-bangsa Israel, sehingga mereka itu dibinasakan. Ya. Hari ini kita telah belajar bagaimana Israel hampir sebagian besar mereka itu tidak capai tanah Kanaan. Dan kita tahu di angkatan Musa itu hanya 2 orang yang tertinggal, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena di angkatan Musa itu hanya Yosua dan Kaleb yang bisa Tuhan izinkan sampai tanah Kanaan. Karena mereka itulah dianggap Tuhan, mereka ya pria-pria yang maksimal. Nah, bayangkan ya, dari 2 juta orang bangsa Israel ke tanah Kanaan, yang tersisa hanya 2 orang. Nah, hari ini firman mengajarkan kita supaya kita berhati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan lagi hidup dengan perbuatan jahat kita. Nah, kedua adalah menyembah berhala. Di ayat ke-7 dikatakan, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, penyembahan berhala bukan berarti hanya menyembah ala-ala lain bentuk patung ya. Nah, penyembahan berhala yang dikatakan ini bisa sesuatu yang lebih bernilai, melebihi daripada Tuhan itu sendiri. Itulah yang namanya penyembahan berhala. Bisa saja penyembahan berhala itu bersifat hobi, bisa juga pelayanan, bisa apa saja kalau itu diprioritaskan melebihi dari Tuhan itu sendiri. Nah, jadi saya simpulkan penyembah berhala adalah suatu sistem penilaian yang kita ciptakan di dalam pikiran kita untuk menentukan hal mana yang lebih berharga. Ya, jadi ada orang yang menurut dia lebih berharga adalah hobi ketimbang mencari Tuhan. Ada juga pekerjaan melebihi daripada Tuhan. Nah, atau apapun yang membuat dia itu terikat. Ya, itulah namanya penyembahan berhala. Nah, itu adalah peringatan kedua, dosa kedua pria, sehingga dia tidak bisa mencapai potensi kemaksimalan. Nah, ketiga adalah dosa mencobai Tuhan. Nah, mencobai Tuhan itu adalah menuntut Allah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan karakternya. Contohnya, kalau kita tahu Tuhan tidak suka penipuan, tidak suka kata-kata dusta. Tetapi kalau kita hidup dalam kejahatan, di dalam kebohongan, di dalam dusta, tetapi kita selalu berdoa supaya Tuhan berkati kita, berkati hidup kita. Itu artinya kita hidup tengah mencobai Tuhan. Kita mencobai Tuhan di mana Tuhan membenci kejahatan itu, tetapi kita hidup di dalam kejahatan itu dan kita minta diberkati. Itulah dosa mencobai Tuhan. Nah, kita bisa baca di ayat ke-9,
Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ya, ternyata mencobai Tuhan itu hukumannya mereka mengalami maut, mereka mengalami kematian di pagut ular. Nah, keempat, bersungut-sungut. Nah, lawan dari bersungut-sungut itu adalah bersyukur. Nah, orang yang tidak bersyukur artinya orang yang tidak berterima kasih dengan keadaan yang Tuhan berikan. Nah, baik keadaan itu baik atau tidak, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita bisa hidup, kita bisa bernafas sampai hari ini, semua ini karena kemurahan Tuhan. Nah, bersungut-sungut itu dapat diartikan menggerutu. Ya, perkataan yang diucapkan dengan cara bergumam terus menerus karena merasa tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialami. Nah, kita tahu kalau orang bersungut-sungut itu pasti dimuncul dari sikap hatinya yang tidak menerima keadaannya. Sikap hatinya yang tidak bahagia, tidak gembira. Ya. Nah, sikap hati itulah yang menempatkan diri dia di luar kedaulatan Tuhan. Ya, bisa kita sebutkan itu sebagai dosa kudeta ya. Ya, artinya apa yang Tuhan berikan kepada dia di dalam hidup dia bukan dia syukuri. Nah, kita lihat ya, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan bangsa Mesir, mestinya mereka bersyukur bahwa sekian lama mereka hidup dalam perbudakan dan Tuhan ingin memerdekakan mereka. Tuhan ingin memindahkan mereka dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi sebelum sampai tanah Kanaan, Tuhan ingin menguji, ingin memproses mereka supaya hati mereka itu benar. Nah, ternyata ketika mereka diproses di dalam padang gurun, mereka itu bersungut-sungut. Mereka tidak mengucap syukur. Padahal mereka selama perjalanan di padang gurun, mereka tidak pernah kekurangan makanan. Tuhan selalu memberikan mana setiap pagi. Ya, Tuhan selalu memberikan pelindungan, tiang api dan tiang awan. Bahkan kasut kakinya tidak pernah terlepas dari kakinya, sehingga mereka tidak luka kakinya karena dilindungi Tuhan. Tuhan selalu berjalan di depan mereka, menyertai mereka. Nah, tetapi bangsa Israel lupa mengucap syukur. Ya, mereka selalu bersungut-sungut. Ya, itulah yang dikatakan di ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, jadi hari ini apapun keadaan kita, kita ingat firman Tuhan berkata, hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi kita harus bisa mempunyai hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, kelima, perbuatan yang menghambat seseorang bisa mencapai potensi kemaksimalannya, kelima adalah perbuatan cabul. Nah, kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kita akan baca bersama 1 Tesalonika 4 ayat 3. Dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Nah, pencabulan itu adalah sesuatu dosa, bukan sebuah masalah. Ya, jadi banyak sekali orang yang hidup dalam pencabulan, yang terikat dengan pornografi, terikat dengan hal-hal yang berbau tidak kudus. Nah, mereka menganggap itu sebagai masalah, kecanduan aja, tetapi sebetulnya itu adalah dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, bahkan firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 4 ayat 7, dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, Tuhan memanggil setiap kita sebagai umat-umatnya untuk hidup kudus, bukan melakukan apa yang cemar. Nah, kenapa? Karena kita tahu Allah kita itu kudus. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa datang ke gunung kudusnya Tuhan
Kalau tangannya kotor, hatinya sombong, mulutnya penuh dengan kebohongan, dan hidupnya dalam kekotoran, dalam kenajisan. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meninggalkan dosa pencabulan. Ya, karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Nah, oleh itu saya mengajak teman-teman supaya mengerti kenapa pria-pria hari ini sama seperti bangsa Israel di zamannya. Mereka tidak bisa mencapai tanah perjanjian. Ternyata mereka dihalangi oleh 5 penghalang dosa itu. Ya, satu kita tahu dosa pertama adalah perbuatan jahat. Dan kedua adalah penyembahan berhala. Ketiga adalah mencobai Tuhan. Dan keempat bersungut-sungut. Dan kelima adalah perbuatan cabul. Nah, kalau kita ibaratkan dosa itu adalah seperti tali yang mengikat setiap kita. Ya, ketika Tuhan ingin memberkati kita, kita tidak bisa mencapai berkat Tuhan karena kita terikat dengan ikatan dosa itu. 5 dosa itu yang mengikat pria-pria selama ini, sehingga mereka tidak pernah mencapai potensi kemaksimalan dia sebagai seorang pria yang dikaruniakan Tuhan buat dia untuk mengambil fungsi baik di dalam keluarga, di dalam kehidupannya, menjadi terang dan garam bagi sesama. Nah, hari ini jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu lagi, tetapi berbaliklah kepada Tuhan dan tinggalkanlah 5 dosa itu. Maka Tuhan Allah yang setia, Allah yang akan mengampuni kita semua dan menyucikan segala perbuatan dosa, sehingga engkau akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan engkau akan menjadi pria yang mencapai potensi kemaksimalan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.